Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah habibina wa syafiina sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, thumma ila rusil walid Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf wal Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wal Habib Muhammad bin Ali Al-Hamid, thumma ila ruh khususan sahibu hadzal kitab Syekh Muhammad Al-Fadil wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghasham bi rahmah yaskinahumul jannati bi rahmatihi wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Zaman sekarang itu orang lebih mendahulukan otak ketimbang mendahulukan iman. Naudzubillah. Jadi bukan otak dililit sama iman. Tapi sekarang ini imannya dililit sama otak. Jadi kalau otaknya dia nggak nerima, nggak diambil. Nggak bisa seperti itu. Islam, namanya Islam aja itu, Islam itu diambil dari berserah diri. Ya, kita apa yang datang dari Allah kita terima tanpa melepas akal. Islam itu bukan agama yang nggak masuk akal. Cuma akal kita yang belum sampai. Islam masuk akal. Makanya di dalam ilmu agama itu kalau orang ngaji ada namanya ilmu maqasid syariah. Ya, ilmu maqasid syariah itu pembahasan tentang kenapa Allah menyuruh manusia seperti ini, enggak seperti ini. Di situ otak bermain, tapi tetap dalam lingkupan iman. Tetap dalam lingkupan iman. Seperti contoh orang kalau kencing pengen sholat diwajibkan untuk wudu. Istinja dulu baru wudu. Atau orang kentut mau sholat kudu wudu. Orang kencing itu najis apa suci? Najis. Ya kan? Disuruhnya kalau pengen sholat dibersihin dulu baru wudu, ya kan? Kalau pengen sholat. Tapi kalau orang yang keluar mani, ketika dia pengen sholat, Allah mewajibkan dia untuk mandi. Sedangkan hukum mani yang keluar itu dalam madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya suci. Suci tapi harus mandi. Suci harus mandi, yang najis cuma wudu, cuma cebok. Otak, kalau kita mau main otak nggak masuk akal. Nah kalau mau dimainin akal, kudunya yang najis disuruh mandi, yang suci kagak usah mandi, cukup wudu. Kalau mau main akal, tapi enggak. Allah tuh baik. Allah baik. Allah tahu orang kalau kencing disuruh mandi, jadi mujair gitu ya. Sehari bisa mandi berapa kali? Waduh, apalagi kalau lagi sakit beser. Apalagi kalau lagi anyang-anyangan tuh. Ya kan kaki pakai diikatin dulu biar kagak ini. Sehari bisa berapa kali? Allah baik. Cuma dikata kalau lo kencing cebok dah terus wudu kalau mau sholat, kagak kudu mandi. Lalu kalau orang ngeluarin mani, kan orang ngeluarin mani jarang-jarang, beda sama kencing. Kalau yang udah bersuami istri paling malam Jumat DAP segala macam, ya kan. Jarang, bahasanya nggak kayak kencing udah pasti sehari minimal 2 kali dah kalau orangnya berkeringet. Kalau orangnya nggak keringetan sehari kencing berkali-kali bisa. Nah ketika orang itu
mengeluarkan mani itu jarang, Allah suruh dia untuk mandi. Dan apa hikmahnya daripada orang mandi itu, setelah dia mengeluarkan mani bikin badan jadi segar lagi. Karena apa? Ketika orang itu habis mengeluarkan mani, pertama pori-porinya kebuka, pori-pori badan tuh terbuka. Itu bikin, kalau kata orang sekarang, gampang masuk angin kalau nggak langsung cepet-cepet dimandiin. Orang kalau pori-porinya kebuka tuh gampang masuk angin. Begitu juga badan lemes. Nah makanya kalau orang biasanya pulang kantor nyampe rumah badan lemes, dimandiin biar rada seger lagi. Nah begitu juga ketika orang habis keluarin mani badan lemes, dimandiin biar staminanya balik lagi. Kalau enggak bawaannya males aja terus. Itu dia, itu hikmah. Hikmah di dalam syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selalu kita ngedahuluin otak daripada iman. Pertama kita imani dulu, ya Allah, ya Allah, Allah katanya begini kita ngikut, Nabi Muhammad katanya begini kita ngikut. Tapi ntar otak bertanya, kenapa? Bahasa begitu. Kenapa begini ya Allah? Aneh pengen tahu. Mikir, oh ternyata begini. Ya ntar nanya sama Ustaz, kenapa ini begini, ini begini. Sekedar bertanya nggak apa-apa, tapi bukan berontak bahasanya. Nggak mungkin, nggak bisa kayak begitu. Kita bertanya, oh begini ternyata hikmahnya. Bisa dipahamin? Insyaallah. Lakinul jumhur ala annahu yakfi ad-dalil al-ijmali li kulli aqidatin min hadhil khamsin. Ya. Tadi sebagian besar ulama berkata kita cukup mengetahui dalil dalil daripada sifat yang 50 ini, ya kan, secara global, ya, secara umum. Tapi kita kudu tahu satu-satu dari yang 50 ini. Kenapa Allah ada tuh, kenapa? Apa dalilnya? Ya, wujud. Terus Allah kidam, maha terdahulu. Apa dalilnya? Satu. Kita kudu tahu tuh dari 50. Ya, secara umum aja, secara global, nggak kudu secara terperinci. Wa dalil at-tafsili mithaluhu idza qila mad dalil ala wujudihi ta'ala an yuqal hadhil makhluqat. Fayaqulu lahu as-sa'il al-makhluqat dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adam. Nah, jadi sekarang pembahasan tentang apa itu dalil yang terperinci. Definisi nih. Ya. Yang lebih dalil yang terperinci itu contohnya seperti apa? Contohnya apabila dikatakan kepada kalian, apa dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu ada? Ada orang nanya, orang pengen masuk Islam, nanya sama kita nih, emang Allah ada? Kan gak kelihatan, apa dalilnya? Ya kan? Di sini an yuqal, maka hendaknya diberkata hadhil makhluqat, adanya orang ini dalil bahwasanya Allah Ta'ala ada. Ya, ciptaan-ciptaan yang ada di alam semesta ini dalil bahwasanya Allah ada. Fayaqulu lahu sa'il al-makhluqat dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha. Lalu sang penanya ini bertanya lagi. Maksudnya makhluk ini menunjukkan adanya Allah Ta'ala dari sisi Allah bisa menciptakannya atau dari sisi mengadakannya dari tidak ada. Wah, ribet itu. Itu kan pertanyaannya udah rada ribet. Nah, kalau udah rada ribet begitu berarti udah masuk ke terperinci. Yang pertama tadi, kalau kita cuma ngejawab adanya makhluk menunjukkan bahwasanya ada yang menciptakan. Kejadian ini pernah ke zamannya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu imam madhab. Kalau di antara 4 madhab dia tertua.
baru Imam Malik, baru Imam Syafi'i, baru Imam Hambali. Imam Abu Hanifah di zamannya waktu itu ada satu orang yang selalu menggembor-gemborkan dunia ini tercipta dengan sendirinya. Ya, nggak ada yang menciptakan. Ya, jadi kalau ente bilang Tuhan ente Allah Ta'ala yang bikin dunia ini, bohong. Dipanggil ulama-ulamanya, ayo kita debat terbuka. Saya buktiin kalau dunia ini nggak ada yang menciptakan. Dia bikin acara di debat, habis ulama tuh di Baghdad dihabisin sama dia, kalah semua, dipatahin sama dia. Sampai dengan satu hari udah kewalahan nih ulama Baghdad gara-gara satu nih, bahasanya misionaris nih, pengen ngerusak nih orang apa namanya, iya orang ateis nih, pengen ngerusak akidah orang-orang. Dia bilang nggak ada Tuhan, ateis deh. Udah kelabekan, kita paranin yuk Imam Abi Hanifah, ini orang pinter nih, masa nggak bisa lawan si ateis ini. Akhirnya udah jadi apa bahasanya sekarang, utusan MUI-nya datang ke Imam Abu Hanifah, diutus nyebrang dulu sungai, mau ke tempatnya Imam Abi Hanifah itu dari kota harus nyebrangin sungai. Sampai di tempatnya Imam Abi Hanifah, diceritain kronologinya bagaimana. Oh begini. Oh begitu. Ya udah, ente kumpulin orang-orang, ya. Satu Baghdad harus kumpul, kata Imam Abi Hanifah. Kita bikin debat terbuka, one by one. Aneh sama dia nih, one by one. Yeah. Jangan sampai ada yang nggak hadir ya, semuanya kudu hadir satu kota, biar nyaksiin siapa yang ada di pihak yang benar. Pada hari sekian, jam sekian. Waktu itu dibikin siang hari. Ya udah, habis itu oke, marhaban, balik deh. Utusan disampaikan ke tadi nih si ateis. Siap dia dengan pedenya, dibilang siap saya bakalan datang. Jam berapa? Jam 11 siang. Siap, saya bakalan datang. Di mana? Di ituan, apa namanya? Di Gelora Baghdad. Tempatnya orang Baghdad semua kumpul. Udah sampai di sono. Pas hari haknya datang. Kudunya datangnya jam 11, nih orang udah datang jam 10. Si ateis nih. Ditungguin jam 11. Wah, ngaret ini. Belum datang. Jam 12 belum datang. Jam 1 belum datang. Jam 2 belum datang juga. Udah dibilang begini, dia imam lo kagak bisa lawan gua. Kecret, nggak level gua sama dia. Dia takut, gemeter pengen ketemu sama gua. Bahasa begitu, nggak berani. Terus sampai pengen maghrib. Orang Baghdad udah, wah, yang benar dia nih. Yang utusan MUI tadi itu udah keringat jagung, udah ketakutan ini. Wah, kagak datang jagoan gua. Masa takut sih Imam Abi Hanifah? Katanya pinter. Udah dah, bubar aja, bubar. Kagak jadi, udah. Yang bener gua, katanya si ateis nih. Nih, kagak bener nih. Yang lo pahamin nih semua ini kagak ada. Allah tuh ada-adaan doang, kagak ada aslinya. Dunia ini tercipta dengan sendirinya. Pas udah pengen bubar, Imam Abi Hanifah baru datang. Habis itu bilang, "Lu dari mana?" kata si ateis nih. Itu nungguin dari tadi. Janjian jam 11 ngaret sampai mau maghrib. Maafin aneh, kata dia. Kata Imam Abi Hanifah nih, maafin aneh. Tadi aneh dari rumah setengah 11. Aneh nggak pengen terlambat. Kan itu tahu rumah aneh seberang sungai. Ya kan? Aneh akhirat tuh nungguin pengen nyebrang, kapal aneh nganyut. Kapal aneh nggak ada. Gak bingung saya mau naik apaan. Ya udah deh, aneh duduk, aneh bengong, lamun. Subhanallah, ada pohon samping aneh tumbang jatuh. Tiba-tiba tuh dahannya kepotong sendiri. Dahannya kepotong sendiri. Habis itu tengahnya ngegerus sendiri, jadi kayak bentukan kapal.
Subhanallah, jatuh lagi ranting berbentuk kayak daun, kayak dayung. Baru deh ane bisa nyebrang nyampe kemari. Dia ketawa tuh ateis. Kok. Nih lu kata orang alim. Gila dia nih, bikin cerita begitu. Masa pohon jatuh bisa jadi inian, bisa jadi kapal. Jadi dayung lagi. Terus bisa nyampe sini. Gila dia nih ngarang cerita nih. Lo kata gue gila, digituin. Ya iya lo gila, pohon bisa jadi kapal sendiri. Kalau lo kata gue gila, lo lebih gila daripada gue. Lo kata ini dunia bisa jadi sendiri, kagak ada yang bikin. Ini dunia lo kata bisa jadi sendiri, kagak kebikin. Tuh pohon bisa jadi pohon sendiri, kagak ada yang bisa bikin. Ya kan? Kapal yang receh aja, nggak bisa kebikin diri. Tuh kapal kalau di bumi, kita kalau ngeliat globe aja, PGC nggak kelihatan, apalagi kapal. Ini Allah bikin bumi semua segala macam, dikatain nggak ada yang bikin. Lo lebih gila ketimbang gua. Kalau pohon aja nggak bisa jadi kapal tanpa ada yang bikin, apalagi dunia ini. Dari situ terbantahkan semua yang didebatin ulama-ulama. Jadi berdebat itu nggak melulu pakai dalil, ya kan? Qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang pakai otak, pakai siasat. Seperti itu. Juga diantaranya dalil yang aneh-aneh kayak begitu. Ada cerita. Jadi antara orang Syiah dan orang Sunni berdebat nih. Lu salah, enggak, lu yang salah. Salah-salahan. Sampai yang Sunni nih ngomong begini. Lo tahu di zaman Nabi kerjaan Syiah itu maling sendal. Dikatanya begitu. Dikatanya orang Syiah tukang maling sendal. Apa katanya Syiah? Lo ngaco lo, zaman Nabi kagak ada inian, kagak ada orang Syiah. Nah, di zaman Nabi kagak ada orang Syiah. Lo ngapa lo jadi Syiah sekarang? Dijawab begitu. Jadi ada beberapa dalil, ya kan? Ada beberapa dalil itu kita pancing dulu dia deh. Kita pancing biar digahar tuh. Ya kan? Enggak melulu dalam perdebatan itu pakai qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakai otak juga tuh diantaranya. Tapi saya kalau dibilangin sama guru saya, jangan pernah mau diajak berdebat. Ya, apalagi debat terbuka, jangan pernah mau. Karena apa? Ketika Anda kalah dalam perdebatan, yang sesungguhnya kalah bukan pribadi Anda, tapi apa yang Anda yakini itu yang dianggap kalah sama orang. Padahal misalkan debat antara si A dengan si B, golongan A dengan kepercayaannya, si B dengan kepercayaannya. Lalu si B kalah dengan si A. Yang disalahkan berarti apa yang dibawa oleh si A ini, akidahnya dia yang disalahkan, bukan personalnya. Padahal yang gobloknya itu si B-nya, kagak, bahasanya masih belum paham, masih inian masih aceng gondok, udah buru-buru pengen berdebat, belum punya apa-apa. Oke, saya harus kasih tahu sama guru saya, jangan doyan berdebat, apalagi sampai berani untuk membuat debat terbuka. Ya, lalu selanjutnya fayujibahu. Ya, lalu setelah setelah ditanya apakah adanya Allah itu karena minimka ala wujudillahi ta'ala, al makhluqat dalatun ala wujudillahi ta'ala, bahwasanya manusia itu bahwasanya makhluk itu adalah dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu ada. Dari sisi Allah bisa menciptakan atau dari sisi mengadakan dari sebelumnya tidak ada. Setelah itu baru dijawab.
ketika dia bisa menjawab pertanyaan yang ribet kayak begini, ketika dia bisa menjawab pertanyaan yang ribet kayak begini, dikatakan dia mengetahui dalil secara terperinci. Kalau dia cuma bilang Allah Ta'ala itu ada karena ada makhluk, itu dia mengetahui secara umum, dan itu sudah cukup menurut pendapat yang kuat. Ya, menurut pendapat yang kuat kita bilang Allah tuh Ta'ala ada, taunya dari mana? Adanya makhluk ini. Itu udah masuk ke dalam dalil yang secara umum, dan itu sudah cukup. Adapun ketika orang nanya, lah adanya Allah Ta'ala itu karena adanya makhluk dari sisi bisanya menciptakan makhluk atau mengadakan makhluk dari tidak adanya. Lalu kalau dia bisa menjawab pertanyaan seperti ini, itu nanti dikatakan dia sudah mengetahui dalil secara terperinci. Ya, seperti itu. Balqala lahu hadhil makhluqat. Nah, wa amma idza lam yujibhu, ya, kalau dia tidak menjawabnya, ya, wa amma idza lam yujibhu, kalau dia nggak bisa jawab, ya, ketika ditanya tadi itu pertanyaan yang kedua, ketika dia tidak bisa jawab, balqala lahu hadhil makhluqat faqat, ketika tanya Allah itu menciptakan manusia karena Allah mampu menciptakan atau yang lain gitu. Dibilang pokoknya adanya lah, kalau dia kan gak tahu, taunya ngaji bentaran doang. Pokoknya Allah ada. Lah, taunya dari mana? Ya adanya kita deh begitu. Lah kan begini. Pokoknya adanya kita begitu. Pokoknya adanya kita, kalau katanya guru saya dulu pas ngaji, pokoknya adanya kita itu dalil bahwasanya Allah ada. Kata dia begitu. Kalau udah seperti itu, ya dibilang hadil makhlukat waqat walam ya'rif min jihati imkaniha wujudiha. Dia nggak tahu bahasanya tetek bengek itu bagaimana. Allah bisa menciptakan manusia itu seperti apa, segala macam, ya, meniadakan dari tidak ada manusia itu bagaimana, apa segala macam dia nggak tahu. Ya, di situ dikatakan fayuqalu lahu dalilun ijmaliyun, maka yang dikatakan oleh dia itu adalah dalil secara umum. Wa huwa kafin 'indal jumhur, dan itu cukup menurut pendapat yang kuat, pendapat sebagian besar daripada ulama. Wa amma taqlid wa huwa an yu'raf. Adapun jadi kita dalam berakidah itu, dalam berakidah itu ada namanya kita mengetahui. Ada nih, udah cukup. Udah nanti ini kita lanjutin di pertemuan selanjutnya insyaallah sama Habib Abdillah. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.